Ini level pertama nih. Ini kalau disebut di kitab tuh level ubad. Ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ahli ibadah tapi tidak mengenal yang disembah. Jadi orang begini, dia berpikir ibadahnya bisa beli surga. Gimana Pak? Orang-orang begini nganggep ibadahnya selama ini bisa menyelamatkan dia. Ini ahli ibadah mental apa? Mental pegawai. Ya, mau pegawai swasta sama aja. Kalau nggak ada fee-nya nggak datang. Kira-kira begitu. Lo ustadz juga banyak begitu Pak. Nggak ada fee-nya, fee dikit nggak mau dakwah. Kalau kita di level 1, maka banyak-banyak riyadhah dan zikir. Ini versi beliau. Ini versi beliau ya. Karena versi Ar-Razi ada lagi Pak. Jika kita di level 2, mau banyak lagi riyadhah, mujahadah, banyakin puasa zikir. Tapi kalau saya bilang gitu, ntar Bapak kabur semua. Ustaz, gimana caranya supaya hati ini bening? Saya kasih zikir berdasarkan ini. Al-Imam Asy-Syarqawi. Asy-Syarqawi ini kita punya sanad ke beliau, ini pensyarah kitabnya. Hikam teksnya disyarah. Begitu juga Ibnu Ayyad. Ya, mereka sepakat mengenai ada tingkatan-tingkatan hamba dalam beramal. Yang pertama, yang bergantung dengan amalannya supaya dapat pahala. Jadi kalau ada hadis atau ada testimoni dari seseorang, semangat beramal. Kalau nggak ada testimoni, nggak mau beramal. Contohnya, kalau baca Al-Waqiah, rezeki lancar. Bener. Jadi karena ada yang testimoni, kita jadi percaya. Coba kalau nggak ada yang testimoni, masih percaya nggak? Nah itu masalahnya. Bapak ini datang ke Kiai, Pak Kiai, saya ini ada hajat, anak saya mau masuk ini. Apa yang harus saya buat Kiai? Kata Kiai, puasa 7 hari. Loh, apa hubungannya? Takdirnya itu sudah ada. Dia mau puasa nggak puasa sama aja. Ya. Jadi kita ini sering terlalu bergantung kepada amal, tapi tidak bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ini kalau disampaikan kepadanya mengenai pahala-pahala, rahasia-rahasia, senangnya bukan main. Jadi orang begini ini hobi wiridan, tapi pengen dapat pahala-pahala. Ustadz banyak level ini Pak. Ustadz banyak level ini. Amalnya amal fisik. Ibadahnya ibadah fisik. Maka ketika ada persoalan akhir zaman, apa kata mereka? Oh ini sudah akhir zaman, sudah banyak kekacauan. Mari banyak-banyak ibadah. Ibadah apa? Ibadah fisik. Yang nggak nyambung. Kalau akhir zaman, yang diperlukan bukan banyak ibadah, tapi banyak ma'rifah. Ibadah juga, tapi ibadah ruh. Karena banyak hari ini, orang-orang yang rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah, takut dengan corona. Benar nggak? Dan terus untuk apa dia sholat? Kalau masih takut sama corona. Kita hati-hati boleh, takut nggak boleh. Bisa bedain nggak? Kita sih hati-hati, cuma nggak boleh takut. Ntar gimana? Nah, ini was-was. Lo buang aja sholat yang kemarin itu. Pertanyaannya diulang lagi, emang Tuhan kita, Allah sebelum corona sama sekarang sama?
Sama. Takdir Bapak berubah nggak? Meninggalnya kapan? Kan nggak berubah. Mau ada corona nggak ada corona nggak ngaruh Pak. Meninggal ya meninggal. Orang kalau sudah paham begini, diancam orang nggak takut. Kenapa? Dia sudah tahu ajalnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada perasaan-perasaan was-was. Jadi was-was itu muncul karena kurang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini level pertama nih. Ini kalau disebut di kitab tuh level ubad. Ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ahli ibadah tapi tidak mengenal yang disembah. Jadi orang begini, dia berpikir ibadahnya bisa beli surga. Gimana Pak? Orang-orang begini nganggep ibadah dia selama ini bisa menyelamatkan dia. Maka saya kaget sekali ketika ada seorang pendakwah ngancem-ngancem aparat, terus bilang, saya sudah dakwah sekian tahun, saya sudah ibadah sekian tahun. Macam-macam kalian nama saya. Loh apa urusannya mau diibadah berapa ribu tahun, tidak ada urusan. Kalau kita tersinggung gak usah bawa ibadah kita, itu gugur Pak langsung. Kalaupun dia sudah ibadah 1000 tahun, gugur dia ngomong begitu. Saya tunggu di dalam kubur. Lah apa urusannya? Ini hati-hati nih begini-ginian ya. Hati-hati Pak yang begini-ginian. Ibadah kita yang gak khusyuk itu dibanggain. Lucu gak? Khusyuk gak Pak sholat isya yang tadi? Kusut ya? Baik. Jadi ini ahli ibadah, rajin ibadah karena ada testimoni. Ibarat orang kerja, jika ada lemburan dapat tunjangan, dia mau lembur. Jiwanya mental karyawan. Jadi ini ahli ibadah mental karyawan. Paham maksudnya? Coba, udah lembur, tunjangan nggak turun, ngeluh nggak? Besok masih mau lembur nggak? Nah ini nasibnya orang ini. Dapat testimoni dari orang, baca wakiah ya, nanti dari rezeki lancar. Dibaca lama dia. Udah 7 hari, nggak ada efek. Rezeki masih gitu-gitu aja. Udah 9 hari, terus udah mau 40 hari. Padahal baru dibukanya 40 hari. Udah 38 hari, nggak ada juga. Udahlah berhenti aja. Padahal 2 hari lagi Pak. Rumusnya begitu, 40 hari. Contoh, ini contoh Pak. Contoh kalau mau mengambil perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini kan suka diambil perhatiannya. Berprasangka kepada Allah SWT, akhirnya mikir, saya ini doa sekian tahun, apa Allah nggak dengar ya? Tuh, suuzon nggak mau, ya kan? Nah, orang suuzon begini, Allah tuh nggak suka sama dia. Cuekin aja sama Allah. Allah nggak suka sama orang begitu. Ini ahli ibadah mental apa? Mental pegawai. Ya, mau pegawai swasta sama aja. Kalau nggak ada fee-nya nggak datang. Kira-kira begitu. Lo ustadz juga banyak begitu Pak. Nggak ada fee-nya, fee dikit nggak mau dakwah. Sama juga. Begitu juga. Jadi ada dai mental pegawai, ada Pak. Wah, dikit nggak usah. Siapa sih nggak senang sama duit? Tapi
apakah duit itu kebahagiaan kita? Kan enggak. Ya kita sih butuh, tapi kebutuhan kita kepada Allah lebih. Ya, orang kalau dekat kepada Allah, rezeki kan di tangan Allah. Kalau dekat sama Allah baru terbersit Allah kasih. Itu sering terjadi kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membersihkan sesuatu ke kalbu Allah juga. Benar. Kan Allah juga yang bersihin. Tapi itu terbersihnya di kalbu, bukan di sini Pak, bedain. Kalau terbersihnya di sini Allah nggak akan kasih, tapi terbersihnya di sini, Allah kasih itu langsung. Baik, jadi ada hamba-hamba yang beramal mentalnya apa? Mental pegawai. Kalau pahalanya besar dia kejar, kalau nggak besar dia nggak kejar. Ada pegawai tapi double tuh nggak double Pak. Ini contoh nih di masjid ini ada soalnya, ya. Saya nggak tahu siapa orangnya. Nabi bersabda, satu bab ilmu yang engkau pelajari afdal min mi'ati raka'ah, daripada 100 rakaat. Di Ibnu Majah disebutkan juga 1000 rakaat. Terbitlah matahari, dia baru dengar kajian dari Ustaz. Kalau sholat syuruk sama dengan haji dan umroh, tamah, sempurna. Dia kan nggak tahu ini maksudnya haji umroh sunnah, bukan wajib. Satu bab ilmu sama umroh gedean mana? Ilmu. Tapi karena semangat ingin dapat, jadi nafsu bukan semangat, nafsu ingin dapat pahalanya, nggak tepat. Orang lagi dapat pahala 1000 rakaat, dia tinggal untuk ngejar 2 rakaat. Begitu nggak? Ya, selamat. Banyak orang begitu banyak. Ilmu ini mengajarkan kepada Allah yang disembah. Sholat 2 rakaat belum tentu khusyuk kepada yang disembah. Tinggian ilmu. Paham di situ ya? Jadi kalau di sini, ini kan kajian tiap Sabtu Minggu ada ya. Kalau Ustadz lagi jelasin, suruh tahan dulu lah. Jangan sholat pakai nafsu. Sholat itu pakai ilmu. Gitu ya. Ntar kalau ada lagi tegur kalau perlu, selesai dulu dia sholat, nanti ajak ngobrol. Ente kalau dapat pahala 100 rakaat sama 2 rakaat pilih mana? 100 dong. Nah baru kita ngobrol. Tahu nggak gitu ya? Sesekali dicandain aja Pak ya. Ya mungkin ini kan nggak hadir semua nih. Ntar begitu lagi. Di luar masjid masih begitu gitu dibilangin ya. Padahal dia dengerin kita ceramah. Lagi sholat kita ulangin biar dia nggak khusyuk sholat. Dikerjain Pak. Yang kedua, tingkatan kedua orang dalam beramal itu tingkatan muridin. Muridin itu apa? Orang yang punya keinginan yang luhur tapi belum sampai kepada puncaknya. Itu murid. Apa keinginan orang ini? Jadi Bapak ini kalau pertanyaannya sudah begini, Ustadz bagaimana cara khusyuk? Nah itu berarti sudah masuk ke level ini. Tapi kalau pertanyaannya, Ustadz ini gimana hukumnya? Kalau begini boleh nggak? Nah, itu berarti level 1 tuh. Ini pahalanya apa gitu? Ya, itu berarti level 1 tuh. Tapi kalau sudah level 2, Ustaz, kalau saya apa yang membuat saya bisa mengenal Allah? Apa yang membuat saya bisa hidup tenang?
Oh, berarti orangnya sudah mulai makhluk ruhani. Orang ini sudah mulai disebut makhluk yang ruhani. Dia sudah mulai mengenal nilai hidupnya bukan hanya materi, tapi sudah mulai imateri. Bapak kerja, berangkat pagi, pulang sore, bahkan pulang malam. Rumah bagus, mobil bagus, tapi waktu bersama istri, kita pulang, istri sudah tidur. Kita berangkat, istri pun belum bangun. Kayak gitu bahagia gak? Bahkan pulang itu cuma sesekali. Seminggu itu paling cuma sehari, 2 hari. Bahagia gak begitu? Nah, kalau dia sudah mulai mencari kebahagiaan, dia pasti kemudian mikir-mikir gimana caranya untuk supaya tidak begini. Duit udah banyak, rambut mulai berubah, badan mulai rentan, badan mulai sakit-sakitan. Belum menikmati sudah kena corona, mati Pak. Jadi mulailah nikmati hidup. Ya. Jangan pelit, tabungannya itu dipakailah untuk makan. Itulah rezeki kita. Dibawa keluarga makan. Mulai berbagi dengan orang sekitar. Rezeki Bapak itu bukan yang Bapak simpan di dalam bank itu loh. Itu belum tentu rezeki kita tuh. Percaya sama saya. Bisa jadi habis ini mati kan? Itu bukan kita. Belum tentu juga buat istri kita, belum tentu juga buat anak kita, karena diambil orang. Jadi yang kita simpan tumpuk belum tentu buat kita. Meskipun kita ngerasa aman. Enggak juga ya. Katanya dulu coba kalau saya punya tabungan 20 juta, nanti saya bagi-bagi deh. Sekarang bukan 20, udah 200 juta. Enggak juga bagi-bagi. Coba kalau nanti 2M, enggak juga. Emang begitu manusia. Emang selalu begitu Pak. Tapi orang ini sudah mulai mencari kebahagiaan. Jika dia orang yang dididik oleh seorang syekh, maka akan dia cepat meninggalkan fase ini. Tapi kalau enggak, sibuk mencari itu. Ada yang dia berguru tapi gurunya kurang pas. Akhirnya yang dicari adalah pengalaman spiritual, kasyaf. Bisa ngeliat jin, bisa ngeliat aura-aura cahaya. Wah, ini banyak juga yang terjebak di sini. Bisa baca-baca isi hati orang, kan? Ada yang terjebak di situ Pak. Ini muridin. Orang yang disebut muridin, indikator-indikatornya di situ. Nah, mulai ngecek energi. Wah, ini Ustaznya energinya besar. Mau ngecek energi Pak. Sama listrik aja tuh pegang setrum, jelas. Ini harus cepat-cepat ditinggal ini. Karena ini pun belum disebut hamba hati. Ya, harus naik ke atasnya lagi. Apa itu? Arifin. Orang-orang yang arif. Apa arti arif dalam bahasa Arab? Arif berarti orang-orang yang kenal kepada Allah. Orang-orang kenal beda sama tahu loh Pak ya. Bapak tahu Luhut? Tahu kenal nggak? Bapak kenal Joe Biden nggak? Kenal. Tahu doang, kenal mah enggak ya. Bisa bedain kenal mah sama tahu? Bisa ya. Jadi tahu itu sekedar tahu. Tapi kalau kenal, kita sudah mulai
mengetahui namanya, ya, siapa dia, kita pernah bertemu lah minimal. Kalau tahu ya bisa tahu dari orang. Kalau kenal itu babnya sudah hakul yakin. Babnya sudah apa? Hakul yakin. Kalau tahu baru ilmul yakin. Udah pernah lihat Luhut belum? Anggap aja udah ya. Namanya ainul yakin. Baru lihat. Kalau hakul yakin itu kenal. Bahasa Arabnya ma'rifat. Orangnya disebut arifin. Orang-orang yang arif. Kalau saya sudah kenal Allah, maka sholat itu apapun keadaannya pasti saya sholat. Gitu. Kalau kita sudah kenal Allah, maka kita tahu apa yang kita miliki di badan ini atau harta itu bukan punya kita. Karena Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah lah apa yang di langit, apa yang di bumi. Bumi, tubuh kita ini. Ini punya Allah semua, Pak. Ini harta saya tidak memiliki tubuh saya sendiri. Bapak nggak milih, coba. Bapak udah ubanan, Pak ya? Ya? Udah. Pernah bisa nahan nggak? Bisa nahan uban nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak udah berapa Pak umurnya? Wah mantap Pak. Mulai keriput Pak ya? Serius loh Pak ya? Bisa nahan nggak? Kenapa kita nggak bisa nahan? Sunnatullah, bagus. Ini milik Allah, bukan milik saya. Maka Imam Junaid mengatakan mumpung masih ada hayat, terutama pemuda yang masih muda, banyak-banyaklah mengenal Allah. Banyak-banyak ilmu mengenal Allah. Banyak-banyak ilmu mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau tua, badan sudah nggak sanggup ibadah banyak, tapi kan batinnya sudah dekat. Ini keliru Pak, saya mau banyak-banyak sholat nih pas pensiun, nggak kuat. Saya yang muda begini aja nggak kuat. Terus Bapak kuat sholat banyak-banyak seperti Imam Abu Hanifah, sholat dari ba'da isya sampai subuh. Ada yang bisa kuat? Gak ada yang kuat. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, sehari itu ibadahnya 300 rakaat. 300 rakaat. Dia kenal kepada Allah. Imam Ahmad itu sudah sering mimpi ketemu Allah. Apa kata Imam Ahmad? Aku bertanya kepada Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Engkau ya Rabb? Allah mengatakan, bikalami, bacalah kalamku. Imam Ahmad nanya lagi, ini baca faham atau baca nggak faham? Faham tidak faham, bacalah kalamku, engkau akan mendekat kepadaku. Begitu. Dalam mimpi ini, dan itu ditulis dalam kisah beliau di Manaqib Imam Ahmad rahmatullah alaih. Maka beliau supaya kenangan mimpi bertemu Allah itu terulang, beliau sholat 300 rakaat. Sedari muda Pak. Pas umurnya sudah tua, kakinya sudah nggak kuat, 150 rakaat. Kalau dua rakaat 150, 75 sholat Pak. Gimana tuh kira-kira? Bid'ah nggak itu? Kata sebelah bid'ah Pak. Imam Ahmad al-bid'ah dong ya.
Kelompok arifin ini menyembah Allah karena Allah berhak disembah, bukan karena ingin dapat pahala, bukan karena pengen masuk surga atau takut neraka, tapi karena ingin mendekat kepada yang punya surga dan neraka itu. Beda nggak? Surga dunia adalah kebahagiaan, ketenangan, khusyuk. Neraka dunia itu perasaan yang tidak nyaman. Perasaan tidak bahagia itu neraka dunia itu, Pak. Gimana? Udah sering dapat neraka dunia belum? Kok nggak nyaman? Apa yang salah ini? Itu udah dapat neraka tuh, neraka yang didahulukan. Karena jauh dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi mereka arifin, neraka itu gak usah jauh-jauh. Kamu tinggalkan nama Allah, tidak ada nama Allah kau sebut dalam dirimu, neraka sudah. Neraka dunia, Pak. Maka mereka ingin bersama Allah. Jadi nyembah Allah itu bagi mereka nggak cari bahagia, bukan menghindari galau. Sholat bagi orang-orang yang kenal Allah, mau galau, mau bahagia, mau khusyuk, mau kusut, bagi dia sholat aja. Dia tidak mencari lagi. Yang penting aku bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ya. Maka orang begini nggak butuh curhat-curhat ke siapapun. Dicurhatnya hanya kepada Allah, selesai. Bapak kalau curhat ke hamba, ke teman, ya, ke kekasih, bisa kecewa. Apalagi ke Ustadz sok sibuk. Emang gak ada waktu. Hatta dia sama dirinya, dia gak punya waktu kalau Ustadz itu. Dia mau alim, dia ngajar orang. Maka mulailah berdialog dengan Allah, perbanyak istikharah, sholat hajat. Itu cara kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tahu cara curhat kepada Allah? Lagi sujud atau habis sholat 2 rakaat, kita ngobrol kepada Allah. Allah dekat bukan? Di mana Allah? Dekatnya gimana? Tadi saya nanya Pak, nggak bisa nahan uban kan? Berarti uban itu kalau tanya ke dokter, nutrisi yang biasa dikasih ke rambut yang hitam itu nggak dikasih lagi. Benar? Berarti nur hayat yang Allah tiup, yang Allah pancarkan ke dalam tubuh ini mulai berkurang. Mulai berkurang, Pak. Apa artinya? Kalau kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul yuhyi wa yumit. Ada yuhyi, ada sifat hayat, ada nama muhyi, mumit di tubuh ini. Di badan kita ini. Dekat kan berarti? Jadi tubuh ini adalah nama Allah. Maka Bapak kalau sujud, mim kepalanya, badannya ha, ya, mim dal. Jadi tubuh kita ini ada replika daripada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu batinnya sujud terus kepada Allah. Maka dalam riwayat yang sahih Bukhari, setiap kali Nabi minta syafaat kepada Allah untuk membantu hamba-hamba, itu Nabi sujud, Pak. Itulah jawaban. Jadi Nabi ngapain naik ke aras? Nabi sujud di aras itu. Semua nabi-nabi dapat posisi di aras Allah, bertingkat. Tapi yang bisa menembus aras sampai ujungnya itu cuma baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau sujud di situ.
Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi naik ke aras bukan nemuin Allah. Allah bisa ditemuin di mana-mana. Jadi Allah itu ditemuin Nabi dalam keadaan sujud, nggak begini-gini Pak. Kita kan kira Nabi itu ketemu Allah berhadap-hadapan. Emang kafe aras? Enggak. Nabi kalau ketemu Allah sujud. Maka Nabi mengatakan aqrabu ma bainal abdi wa rabbih fi sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah itu di dalam sujudnya. Sujud kita itu. Kalau Allah di atas, seharusnya pas berdiri dong dekatnya. Jadi yang di lantai 2 tuh, itu lebih dekat kepada Allah tuh Pak. Itu kata imam sebelah. Orang yang sholat di atas gunung lebih dekat kepada Allah daripada di bawah gunung. Kata dia begitu. Ya salam ya. Kalau gitu kita cari pesawat, tiket, nemuin Allah Pak. Pakai pesawat ya. Arifun, orang yang menyembah Allah karena Allah layak disembah. Orang yang membaca kalam Allah karena itulah cara komunikasi kepada Allah. Terus apa maksud Nabi ngomong? Kamu baca Quran satu huruf sama dengan 50 atau 1/10 kalau berwudu 50. Itu untuk orang level 1. Jadi Nabi ini kalau ngomong sama sahabat itu ada level-levelnya. Pemula dikasih hadis itu. Baca Quran nih satu huruf sama dengan 10. Kalau kamu sholat sekian. Kalau kamu sholat dalam keadaan wudhu segala macam dikasih sekian. Itu pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang disebutkan untuk motivasi para pemula di kalangan sahabat. Faham? Ya. Abu Bakar begitu enggak? Umar enggak laku mau Umar begitu. Tapi mereka, para sahabat, kalau mengajarkan pemula lagi, disampaikan hadis itu. Itulah mimpinya Imam Ahmad tadi. Baca kalam Allah itu adalah media terdekat kepada Allah. Karena Quran itu kalam. Quran itu bukan mushaf itu Pak. Itu mushaf, tulisan yang merekam kalam Allah. Tapi kalam Allah bukan itu. Itu mushaf namanya. Mushaf Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Karena dia merekam, maka kita wajib menghormatinya. Itu adalah kertas dan tinta-tinta. Benar nggak? Sayyidina Utsman ketika selesai menyalin, ada 6 mushaf. Maka beliau memerintahkan, bakar semua mushaf, salin mushaf saya. Apakah Umar termasuk, Utsman termasuk penista agama? Enggak. Jadi Bapak kalau Quran udah tua, udah lecek gitu ya, daripada kebuang-buang, robek-robek, keinjek-injek kan dosa. Lebih baik dibakar. Lebih baik niat membakarnya apa? Supaya tidak jatuh bukan pada tempatnya. Itu kejadian sama dengan guru yang bakar bendera la ilaha. Tinggal ditanya, niat ente apa bakar ini? Niatnya apa masalahnya? Kalau niatnya membakar bendera kelompok yang sudah dilarang, itu sah. Tapi kalau niat dia menghina la ilaha illallah, baru di situ munafik atau kafir. Bisa bedain, ya. Itu tergantung niatnya. Ya. Maka niat inilah yang Allah pandang. Cuma karena gorengan politiknya kenceng, maklum ya. Politik ini kan bisa digoreng-goreng ya. Kayak gorengan aja Pak ya.
Baik. Kelompok pertama, puncaknya surga neraka. Maka kelompok pertama ini, jika dia jadi ustadz atau jadi orang harokah pergerakan, ini biasanya jadi panitia surga neraka, Pak. Orangnya suka neraka-nerakain orang tuh kalau ketemu maksiat. Hatta beda fahamnya neraka gitu. Beda faham, neraka ente. Itu kelompok pertama tuh. Tapi apakah dia sholatnya nyaman? Enggak. Orang begini kalau sholat tuh enggak gelisah. Dia sholat tuh sibuk dengan kiri kanannya. Sibuk dengan orang di depannya. Sibuk jadi juri. Nunggu imamnya kapan salah. Ya salah. Ya, orang-orang begini dikasih. Walaupun dia secara keilmuan hafiz Quran, secara keilmuan mungkin tamatan mana gitu ya. Yang cerdas kan baru otaknya, kolbunya belum, ya, kolbunya belum. Kelompok kedua, dia sudah mulai bagus secara rohani, secara nafsiyah sebenarnya. Jiwanya sudah mulai tertata, sering puasa, sering tahajud, udah mulai sensitif, tapi masih senang dengan ilmu. Jadi salah arah. Dikira kalau bisa baca isi hati orang, baca aura orang, bisa melihat sosok-sosok di sekitar orang, oh berarti itu udah hebat. Enggak, masih ada tembus di atasnya lagi. Arifin. Maka saya minta kepada Allah dari dulu cuma Allahumma arifni at-tariq ilaik. Ya Allah, tolong ajariku jalan mengenal Engkau. Itu yang saya minta dari dulu. Ya muqallibal qulub, wa yang bolak-balik hati. Sabit qalbi ala dinika wa ta'ati. Din itu ma'rifat artinya. Tetapkan hatiku dalam dinmu, yaitu mengenalmu. Wa ta'atik, sehingga aku taat kepada Engkau. Jadi kenapa kita masih durhaka kepada Allah? Karena kita nggak kenal Allah, itu aja masalahnya. Ya. Kita ini durhaka karena nggak kenal dia. Bapak kalau kenal dia berani durhaka nggak? Gak usah jauh-jauh deh. Ada orang mulia duduk Pak di depan. Bapak berani lewat kan ke depan? Gak berani lalu lalang. Kalau mengenal adab, ya. Tapi kalau nggak kenal, ada siapa gitu, nggak kelihatan, dia nggak tahu siapa. Nah itu bedanya. Apalagi kepada Allah. Kalau orang sudah tahu kenal Allah, Allah di Mekah, Allah di sini sama. Iya sama ya. Allah di kamar, sama Allah di masjid sama nggak? Berani nggak maksiat di kamar? Nggak usah deh. Berani nggak maksiat di masjid? Nggak berani. Terus kenapa berani maksiat di kamar? Karena kurang kenal kepada Allah. Sederhana tuh. Ya. Tapi adakah orang maksiat karena lupa, lalai? Nah itu beda lagi babnya. Berarti Allah buat dia lalai sejenak. Itu beda bab. Maka ada pertanyaan kepada Imam Junaid, mungkinkah wali Allah melakukan perbuatan maksiat? Apa jawaban beliau? Itu takdir ketetapan Allah. Bahwa selain Nabi pasti maksiat. Selain Nabi pasti pernah maksiat. Jadi Bapak ini ngelihat saya bukan Nabi Pak. Pasti saya pernah maksiat. Saya ngelihat Bapak sama, Bapak bukan Nabi kan? Pasti pernah maksiat, bener gak? Baru maksiat kali ya.
Nggak maksiat mata, maksiat telinga. Nggak maksiat telinga, maksiat lidah. Nggak maksiat lidah, maksiat kolbu. Kolbu nggak ketahuan. Ini jujur nih, pernah ngeremehin orang nggak? Tiap hari. Pernah merasa lebih pinter nggak dari orang jamaah samping kita? Itu dosa besar itu, Pak. Kiber namanya, sombong. Sholat terbersit nggak ingin disebut orang yang sholat? Udah kena itu sudah. Bukan riya namanya. Terbersit ingin disebut orang sholat. Jadi kalau sholat tuh langsung cari saf paling belakang imam. Tahu diri, mau duduk di belakang imam tuh tahu diri, Pak. Sok soleh namanya tuh. Ya. Pantes nggak kita duduk di belakang imam nih? Yang di belakang imam ini orang yang siap gantiin imam, Pak. Oh, kecuali antum memang merasa pantas gantiin imam. Karena merasa ilmunya paling benar, ya. Dan banyak yang begitu, Pak. Ya, kalau merasa ilmunya lebih baik, langsung. Tapi ada yang nggak begitu, lagi jos, lagi semangat. Nah, kalau ini kita rahmati, kita sayangi orangnya, kita kasih perhatian, Pak. Dia lagi semangat nih belajar agama, dapat hadis, tahu soft pertama. Soft pertama itu kan bisa di ujung. Bisa di sono, jangan di sini. Pakai celana gunung lagi kan, nggak sopan amat sholat. Sholat dia pakai sarung. Nabi itu nggak pernah sholat pakai celana gunung. Coba antum cari di hadisnya. Ustaz, yang penting itu di atas mata kaki. Pakai sarung lebih enak di atas mata kaki. Tinggal diputer-puter aja. Yang pantas sholat itu. Lagi pakai training. Yang paling lucu pakai celana dalamnya orang Arab. Tahu nggak celana dalam orang Arab? Itu yang putih itu. Ada yang pakai nggak? Mohon maaf nih. Sunnah Nabi pakai sarung. Pakai celana boleh, tapi jangan pakai celana dalam orang Arab. Oh ini celana sunnah nih. Ya salam. Yang ngerti sunnah itu ahli hadis. Itu namanya ahli hadas. Ya. Kalau mau pakai gamis kalian begini, ya kan? Kalau enggak celana yang pantas. Kita kalau ke kantor celananya yang pantas. Masa ke masjid celananya enggak pantas. Itulah makna ayat khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah pakaianmu yang pantas ketika ke masjid. Bapak keren-keren kan ke masjid, ke kantor. Mau ketemu siapa di kantor? Ketemu makhluk kan? Ini mau ketemu Allah, masa gak bagus-bagus? Jadi mulai besok pagi ke masjid tuh pakai baju yang bagus, nggak mesti baru. Ya, yang bagus. Ada Pak di sini yang sholat pakai celana gunung belakang imam. Mau bilang ada nih. Nggak tega katanya. Itu bukan dimarahin Pak, disayang orang begitu. Dikasih perhatian dia. Mungkin dia baru dapat hadis fadilah soft pertama. Kan kalau di Sahih Bukhari itu lafaznya begini. Seandainya manusia tahu, ya, law arafan nas, law aliman nas, ma fil azan wa saffil awal. Kalau orang tahu apa rahasia azan dan saf pertama, lastabaqu alaihi. Maka mereka akan berlomba-lomba untuk azan. Diundi kalau perlu. Bapak itu undian. Rumah nomor berapa Pak? Angkanya A1. Pak Abdullah, Pak Abdurrahman, Abdurrahim. Diundi Pak. Kalau orang tahu rahasia azan.
Tapi kan bapak ini sok kaya, bisa bayar merbot, gaya ya. Gregetan kita mau orang begitu. Ya. Tapi karena azan ini simbol Islam, nggak bisa juga kita pakai undi-undian. Kita carilah orang yang suaranya enak didengar. Kalau ngikutin Nabi berat. Kata Nabi, ambillah muazin yang tidak minta tarif. Berat. Berat kan? Berat sekali. Kalau sekarang nggak ada orang begitu. Ada paling di pojok kampung. Nggak ada. Kita pengertian juga dengan muazin kita. Dia nggak minta, tapi kita fasilitasi. Tanda kita memuliakan beliau. Ini kan lucu ini para jamaah ini. Kalau guru les, guru private anak, dibayar mahal. Giliran guru ngaji, imam, bayarnya dikit. Karena yang imam ini kurang ikhlas, wajar. Dompetnya Pak. Jadi dia sholat, Allahu Akbar, dompetku kecil ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, udah 8:30 ya. Kalau di kitab, nah ini kitab ini kan ditulis berdasarkan pemahaman pensyarah. Kalau kita di level 1, maka banyak-banyak riyadhah dan zikir. Ini versi beliau. Ini versi beliau ya. Karena versi Ar-Razi adalah kitab. Jika kita di level 2, mau banyak lagi riyadhah, mujahadah, banyakin puasa, zikir. Tapi kalau saya bilang gitu, ntar Bapak kabur semua. Ustaz, gimana caranya supaya hati ini bening? Saya kasih zikir, Pak amal ini sehari 11.000, 40 hari. Kabur paling. Ya, pasti nggak mau ngaji lagi. Berat ngaji Ustaz itu. Ini beliau nulis sesuai dengan zamannya. Di zaman itu orang rajin-rajin zikir, Pak. Kalau sekarang, ya udahlah. Bapak mungkin tidak kita ajak zikir. Tapi mari kita mengenal siapa yang dizikirkan. Maka sesekali saya request whiteboard di situ saja, ya, supaya nanti kita menjelaskan bagaimana cara mengenal Allah dalam peta pemikiran kita, ya, supaya masuk ke kolbu, menyentuh ruh. Jadi pulang itu ada bekalnya. Karena pertanyaan di alam kubur kan menrobuka, nggak lebih dari itu. Siapa Robmu? Nggak ditanya Bapak. Istrinya berapa kan nggak tanya. Sholat tahajudnya berapa nggak ditanya. Nggak ada pertanyaan begitu. Baik. Jadi ada 3 tingkatan, masih ingat? 1 tingkatan obat. Artinya apa? Al-ibadah yang bermental pegawai, tambah tunjangan pahala, tambah rajin beramal. Kalau yang kedua, muridin, orang murid. Apa yang dicari? Kebahagiaan, khusyuk, kesaktian. Ini banyak nih yang berhenti di sini. Ini bukan tasawuf, ini kebatinan. Kalau cari kesaktian. Ya, mirip-mirip, zikirnya sama-sama hizib bahar, satu ingin mengingat Allah, satu ingin sakti. Sama-sama hizib bahar. Sama-sama baca ratibul haddad, satu ingin berzikir mengenal Allah, satu ingin memagar diri. Beda tuh. Sama-sama baca la ilaha illallah, satu ingin mengenal yang disebut, mengenang yang disebut. Satunya ingin tahan daripada COVID. Mirip kan? Kalau nggak ingin berlindung dari COVID, dia nggak zikir. Kalau yang terakhir, hari ini mau senang, susah, dia tetap ingat Allah. Mau dia taat, mau dia maksiat, dia tetap kembali kepada Allah.
harapannya kepada Allah dalam taat sama harapannya ketika selesai bermaksiat. Nah itulah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini contohnya. Habis bunuh orang nggak berubah tuh, biasa aja. Ini beda dengan psikopat loh ya. Psikopat kan mirip-mirip tuh, tenang, dalamnya dalam. Arifin ini menyembah Allah karena Allah berhak disembah. Memuji Allah karena Allah berhak disembah. Kalau yang pertama memuji karena ingin ditraktir. Kalau yang ini memuji karena Allah layak di. Pilih mana Pak? Punya teman muji kita karena pengen ditraktir, atau dipuji oleh orang yang memang dia memuji kita bukan karena apa-apa. Gimana? Mana yang bisa jadikan teman? Yang kedua, maka mereka disebut teman-teman Allah. Itulah Allah. Mereka lah yang disebut wali Allah. Jadi sudah paham kriteria wali? Sederhana tuh. Kesaktian ada di level 2, tapi di level 1 mereka nggak perlu sakti karena sudah bersama dengan Maha Sakti. Nah, kalau Bapak sudah paham begini, jangan salah lagi menilai wali. Wali itu arifin, bukan orang sakti. Ya, barangkali cukup Pak ya.